Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal eh, seberapa canggih sih perbedaan antara mesin MotoGP dengan motor versi jalanan ya. Jadi yang menyebabkan ini adalah karena penulis eh, lihat di TMC blog penjelasan bahwa ECU-nya RC213V-S versi street dari RC213V motor MotoGP-nya Honda itu disebut ECU-nya lebih inferior. Nah, untuk bisa paham hal ini harus dijelaskan dulu fungsi ECU atau elektronik di MotoGP. Harus diingat ya, kalau dari sisi tenaga itu hampir semua ECU sama saja. Yang membedakan adalah detail informasi yang dipakai dan mappingnya ada jumlah berapa, serta juga tentu frekuensinya, kecepatan dari ECU tersebut. Dan bukan ini yang membedakan antara ECU canggih dengan yang basic. Jadi ECU itu bisa mengatur bukaan gas, bisa mengatur seberapa banyak bensin yang dikeluarkan atau seberapa jauh pengapiannya dimajukan berdasar dari informasi kecepatan putaran mesin, terus throttle, terus ada lagi ya informasi lain-lain lah, termasuk suhu, termasuk ya pokok berdasarkan semua informasi dari sensor yang ada. Biasanya kalau motor itu sensor suhu, sensor angin, kecepatan angin, sensor eh, tekanan, sensor oksigen, apalagi ya kira-kira itulah. Jadi menyesuaikan suplai bahan bakar berdasarkan masukan sensor dan posisi throttle itu merupakan hal yang basic yang harus bisa dilakukan oleh ECU. Dan ini mulai dari motor yang paling murah sampai yang mahal mirip-mirip ya. Mungkin yang mahal lebih banyak sensornya, tapi ya wes itu prinsipnya itu. Dan bukan ini yang bikin ECU itu canggih atau enggak. Nah, yang dimaksud inferior oleh TMC Block itu apa dari sisi elektronik? Apa pengaruh sistem elektronik pada MotoGP? Nah, yang membedakan ECU bagus dan ECU jelek di MotoGP atau di motor balap lain itu adalah penyaluran tenaga, traction control. Tapi ini bukan sekedar traction control saja ya, bukan untuk mencegah slip saja, tapi bagaimana motor bisa akselerasi maksimal, bisa mengerem maksimal. Jadi fungsi ECU nggak cuma hanya mengatur
bahan bakar berapa, tapi juga eh, seberapa banyak tenaga dikeluarkan biar motor ini nggak selip, biar motor ini eh, nggak wheelie, biar ya pokoknya jangan sampai powernya berlebihan atau kurang. Gimana caranya tenaga itu optimal? Optimalnya itu biasanya ditentukan oleh wheel slip. Jadi ban itu ada level slipnya, ada istilahnya optimal slip gitu ya, kalau nggak salah antara berapa ya, 10-20% gitu loh ya. Jadi slip tapi nggak banyak-banyak amat, itu yang eh, traksinya paling maksimal. Selain itu kalau motor tenaganya gede juga ada eh, ukuran wheelie. Kalau terlalu banyak kan bisa wheelie ya, atau wheel spin. Banyak itu spin saking banyaknya torsi. Jadi motor itu tenaganya harus diatur sebisa mungkin biar ya tetap bisa maksimal. Mengatur tenaga ini sulit karena ya gimana caranya mengurangi tenaga biar nggak drastis, biar bisa presisi, biar bisa pas gitu loh. Kalau cara yang kasar di misalnya di anti slipnya motor matic, seperti misalnya di PCX 160 atau di NMAX 2020, itu pengaturan tenaganya kasar. Jadi nggak ada yang namanya tenaga cuma separuh gitu, nggak ada. Yang ada tenaga hilang atau on, tetap nyala. Jadi ketika ketika traction control bekerja, ketika ban motor matic itu selip, yang terjadi apa? Tenaga itu dimatikan total. Jadi bunga api nggak menyala, bensin nggak disemprotkan, sehingga nggak keluar tenaganya sama sekali. Jadi bisa didengar ya kalau dilihat di video demonya HSTC-nya Honda PCX 160 atau traction controlnya NMAX 2020, itu kan jadi kayak berebet gitu ya. Itu karena busi dimatikan demi untuk mengurangi tenaga. Nah, cara itu terlalu ekstrim untuk MotoGP. Terlalu ekstrim. Jadi mematikan ECU sama sekali itu dianggap kurang bagus ya, karena banyak tenaga yang hilang. Yang lebih ideal itu adalah bila tenaga nggak banyak keluar semua. Jadi pada saat Honda RC213V-S ya, versi jalanan dari RC213V itu dibuat, ECU-nya motor GP itu pakai ECU buatan dari masing-masing pabrikan. Jadi Honda RC213V pakai ECU-nya buatan Honda sendiri. Jadi benar-benar benar-benar buatan sendiri. Tapi di tahun 2016 dari Dorna mengharuskan pabrikan untuk pakai ECU Magneti Marelli.
Nah, ini sudah perbedaan zaman ya. Jadi ketika 213V dibuat, itu ECU-nya pakai ECU buatan Honda. Dan menurut engineering-nya, menurut yang buat versi jalanannya RC213V ini, dari sisi ECU hampir tidak ada perbedaan, almost identical gitu kalau terjemahannya itu di teksnya. Jadi oleh Honda sendiri disebut dari sisi ECU hampir nggak ada bedanya. Jadi ECU yang dipakai di 213V itu hampir mirip banget dengan versi MotoGP. Nah, di 2016 ECU-nya MotoGP disuruh pakai buatan Magneti Marelli. Apa komentar Honda maupun tim-tim lain ketika pabrikan disuruh pakai ECU-nya Magneti Marelli? Semuanya mengeluh. Bahkan saat itu Honda ngomong nyetel ECU itu merupakan apa ya, kelemahan paling utama dari Honda. Jadi Honda mengaku bahwa mereka nggak mampu ngeset ECU-nya Magneti Marelli. Itu teknisi Honda yang Marknya sendiri saat itu ngomong bahwa semenjak ini persamaan bebasnya ya, semenjak MotoGP pakai ECU, pakai Unified Software, pakai ECU Magneti Marelli, dari Marknya sendiri ngomong jadi lebih sulit. Dia itu kalau berkendara berusaha untuk tidak mengandalkan ECU, berusaha menghindari ECU. Karena apa? Karena jadi terganggu. Dia itu Mark itu lebih seneng yang model sebelumnya, yaitu ketika ECU-nya pakai punya pabrikan. Dari tim pabrikan itu, dari Marknya sendiri itu kalau mau akselerasi ya tinggal ngegas, nggak pakai memikirkan hal-hal yang lain. Nah, setelah ECU diganti Magneti Marelli, dia jadi harus bertarung dengan ECU-nya ini. ECU-nya ini berfungsi untuk banyak hal ya. Kalau soal traksi, untuk akselerasi, mengatur antara wheelie dan wheel spin dan tenaga yang optimal. Kalau nggak optimal, ya tenaga nggak keluar. Kayak yang terjadi di Yamaha, motornya jadi pelan. Kadang malah wheel spin ketika kelebihan, kadang malah wheelie. Selain itu ECU juga mengatur engine brake, karena engine brake itu kan bisa diatur secara software. Nah, ini penting karena nggak kayak yang lain ya. MotoGP itu butuh presisi yang lebih tinggi. Jadi engine brake itu diatur sesuai dengan kebutuhan rider.
Jadi kalau bikin engine brake-nya besar, bisa diatur lewat software. Ingin engine brake-nya kecil, bisa diatur lewat software. Nah, masalahnya ECU Magneti Marelli ini susah disetel. Kalau katanya Honda ya, teknisi Honda, ECU Magneti Marelli itu nyetelnya harus pas gitu loh. Kalau meleset sedikit bisa nggak pas, nggak enak. Jadi misalnya itu dicontohkan apa itu, kalau motornya kurang tenaganya ya dirubah gitu, tapi nyatanya malah ketika dicoba jadi wheelie. Jadi apa, nggak bisa akurat gitu loh, nggak bisa sesuai keinginan gitu. Dan teknisi Hondanya ini Panazumi atau siapa itu ngomong kalau pakai ECU-nya buatan sendiri, buatan Honda sendiri, gampang. Wis nggak perlu ribet-ribet, tinggal disetel gitu tok, wis tinggal dijamin hasilnya itu sesuai dengan prediksi, sesuai dengan harapan. Jadi nggak kayak ECU-nya Magneti Marelli yang trial and error. Oleh teknisi Honda ataupun oleh Marc Marquez, ECU Magneti Marelli itu dianggap sebagai ECU yang kalah bagus dengan ECU buatannya Honda sendiri. ECU yang ada di yang hampir sama dengan yang dipakai di versi jalanannya RC213V. Kalau menurut penjelasannya ya, ECU Magneti Marelli itu dia pakai sistem kerja yang sangat sederhana. Nanti penulis sertakan aja ya referensinya. Jadi ECU-nya itu bekerjanya primitif. Banyak informasi yang nggak diambil. Salah satu informasi penting adalah dari sisi apa itu, load, engine load, beban mesin. Katanya kalau ECU-nya buatan pabrikan, buatan Honda dan ya pabrikan lainnya, itu bisa ngitung bebannya motor juga, sehingga ya lebih akurat. Selain itu, ECU Magneti Marelli ini tipenya reaktif. Reaktif dalam arti dia nggak akan melakukan sesuatu sebelum ada kejadian. Kejadian misalnya ban selip, terus motor mengalami wheelie, seperti itu. Dan ini menyebabkan reaksi mesin telat beberapa mili detik atau berapa gitu loh. Nah, ini kritikal. Sistem reaktif ini kebalikannya adalah sistem aktif. Di sistem aktif ini ECU bisa memprediksi, mengira-ngira. Oh, kira-kira berikutnya ini tenaganya pasti jadi seperti ini. Kalau segini nanti kemungkinan kelebihan. Jadi ya diturunkan dikit aja lah biar nggak selip. Itu kalau sistem aktif. Contoh yang paling jelas untuk hal ini adalah waktu itu Honda kan nggak nyebar informasi ini ke motor jalanan. Nah, yang waktu itu sudah menerapkan di motor jalanan adalah Kawasaki.
Jadi Kawasaki kalau nggak salah keluar tahun 2015 juga itu sudah memperkenalkan KRTC, Kawasaki Racing Traction Control. Nah, KRTC ini bisa memprediksi berdasarkan dari pengalaman ya sebelumnya. Diprediksi, oh kira-kira batasnya segini, nanti kalau dibuat segini ya ketinggian, diturunkan aja. Jadi teknologi ini, teknologi eh, pengendali traksi yang apa? Yang sudah canggih ini sudah ada di motor jalanan sejak 2015 di ZX10R ya. Kalau nggak salah ingat Kawasaki sudah pakai. Dan apa di CBR 1000R RRR itu sudah dipakai juga, namanya HSTC ya. Nah, jadi jelas ya, dah seperti itu. Honda sendiri pada saat eh, perkenalan awal-awal ya, awal-awal penerapan ECU-nya Magneti Marelli itu kesulitan. Jadi motornya mengalami wheel spin atau wheelie gitu ya. Itu zaman Dani Pedrosa masih ada di tim Honda. Jadi Mark sendiri pernah motornya kehilangan traksi pada waktu awal start sesi latihan kalau nggak salah itu ya. Selip gitu motornya. Nah itu karena sistem traction controlnya Magneti Marelli itu jelek. Di awal-awal Honda seperti itu, sampai akhirnya Honda memperkerjakan ahli khusus yang tugasnya melakukan tuning ke ECU-nya. Dan ya Honda cukup sukses, tapi ya nggak 100% kan. Terbukti dari ketika Honda mengalami masalah ya. Masalahnya adalah yang sering dikeluhkan oleh Carl Crutchlow terutama. Engine brake-nya yang angin-anginan. Engine brake kadang fungsi, kadang enggak. Nah ini sangat berbahaya. Engine brake berbahaya ini yang nggak jelas kerjanya, ini nggak konsisten kerjanya, ini bikin motor Honda rawan jatuh. Ya menurut penulis ya kejadian Mark crash sehingga harus operasi ya beberapa kali itu kan karena itu juga, karena Honda tidak bisa mengatur traction controlnya dengan baik. Ya akhirnya ya jelas lah wes ya, contohnya ya ECU-nya Magneti Marelli itu oleh timnya, oleh teknisinya, oleh pengamat-pengamat, oleh pembalapnya itu Magneti Marelli dianggap jelek. Wes itu. Jadi muncul pertanyaan ketika TMC Blog itu bilang Magneti Marelli ECU-nya RC213V-S ini
inferior. Kan dijelaskan pakai apa, mesin tersendat-sendat atau apa gitu, itu disebutkan apa, inferior atau apa. Nanti penulis lihat lagi lah apa kata-katanya, yang jelas berepet atau apa gitu, itu adalah ciri traction control bekerja. Dan kalau ECU-nya RC213V itu versi jalanannya itu hampir identik dengan yang versi MotoGP, maka harusnya RCU dari yang versi jalanan ini lebih baik dari versi MotoGP. Terus apalagi apa ya, sudah ya kayaknya gitu lah. Pokoknya intinya kayak gitulah ya. Jadi penulis nggak setuju sama sekali kalau dibilang ECU-nya RC213V-S itu inferior. Karena pada saat itu ECU-nya Honda sudah lebih baik daripada ECU-nya Magneti Marelli. Walau sudah cukup lama ya, 7 tahun tidak dikembangkan. Tapi pada saat itu ECU-nya Honda sudah sangat mumpuni ya. Motor Honda pada tahun 2015 itu kencang ya, nggak ada masalah berarti soal itu. Dan rupanya mungkin Ducati iri sehingga akhirnya lewat Dorna dipaksa semua pakai Magneti Marelli. Dan pada saat itu Ducati merupakan pabrikan yang paling paham soal Magneti Marelli. Yang punya ahli Magneti Marelli itu adalah Ducati dulu, dan pernah ada kasus ya, Ducati diketemukan punya dokumen manualnya Magneti Marelli. Itu jadi kasus besar itu. Ya wes lah. Ya wes, itu aja lah yang ingin penulis ungkapkan. Jadi menurut penulis nggak bener bahwa ECU-nya itu jadi apa ya, jadi dianggap inferior, karena ECU itu yang diukur bukan dari kemampuannya untuk menghasilkan tenaga, tapi dari kemampuannya untuk mengendalikan tenaga. Dan ini butuh yang istilahnya canggih ya, dan banyak yang bisa diatur. Sementara itu dari ECU-nya Magneti Marelli sendiri, dari sisi presisinya kurang, dari sisi masukan datanya kurang, sehingga ya itulah sekarang terjadi motor-motor GP sering kecelakaan, sering wheelie, sering wheel spin. Itu sumbernya dari ECU yang kurang baik. Jadi kalau dibilang ECU-nya RC213V-S ini kurang baik, salah. Demikian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.